Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi Dumpa Menegicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Panji Susilo 8865. Atas ilmunya Om Sanda, cabul saya kasih cacing plus bubuk sotong. Manjur, Jos, double winner kini. Thanks atas ilmunya, sehat selalu and sukses selalu Om Sanda. Oke. Terima kasih ya Mas Panji Susilo 8865. Jadi burung beliau ini yang tadinya cabul ya atau cabut bulu, sekarang itu sudah sembuh dengan permasalahan ini tadi, yaitu dikasih cacing plus bubuk sotong. Kalau melihat apa sih sebenarnya manfaat dari cacing dan sotong itu sendiri. Jadi teman-teman, cacing ini kan dikatakan the real protein ya. Karena kandungan untuk proteinnya cukup tinggi. Hanya saja cacing ini kan juga punya yang namanya enzim unik ya. Yang dia itu bisa untuk mengatasi permasalahan seperti mana peradangan gitu ya. Cenderung kalau burung itu dikasih cacing katanya dingin gitu loh ya. Kalau di orang itu biasanya untuk apa? Sebagai obat tipes. Terus sotong. Sotong ini apa? Sotong ini kan kalsium. Jadi dikombinasi antara protein dan kalsium sehingga burung itu akhirnya sekarang tidak cabul. Teman-teman, yang namanya cabul itu kan banyak penyebabnya. Bukan hanya burung yang terlalu tinggi atau kekencengan saja. Atau burung yang istilahnya itu dia karakternya temperamen tinggi yang dia tidak bisa ngontrol yang namanya emosi, akhirnya dia cabut bulu ya. Maka sering saya ingatkan kepada teman-teman, burung yang cabut bulu ini saya bagi menjadi dua. Dengan dia ada emosi atau tidak saat dia cabut bulu itu. Kalau dia dengan emosi artinya burung itu dia tidak bisa ngontrol emosinya sehingga dia menyakiti dirinya. Biasanya nih teman-teman, burung seperti ini di saat dia itu entah ketemu burung atau tidak, asal dia itu terprovokasi sehingga dia marah karena dia tidak bisa melampiaskan emosinya ini tadi, maka dia melampiaskan yaitu tadi menyakiti dirinya. Ini sering diistilahkan kanibal gitu ya. Nah, kalau burung yang dia cabut bulu tidak disertai emosi, ini ada beberapa faktor penyebab dia cabul. Seperti mana burung yang malnutrisi. Dikatakan malnutrisi ini kan bisa terlalu berlebihan, bisa juga kekurangan gitu teman-teman ya. Burung yang terlalu berlebihan protein bisa saja dia juga cabut bulu. Di saat burung terlalu banyak diberikan asupan protein sehingga dia tidak, mungkin burung itu jarang bergerak, tidak diumbar kan ya. Akhirnya protein itu tadi menumpuk, yang terjadi yaitu tadi. Kalau orang burung tuh bilangnya, wah itu burungnya kekencangan, kepanasan gitu. Katanya seperti itu. Terus ada lagi yang dia kekurangan nutrisi kalsium. Itu juga bisa cabul. Nah, cabulnya di kekurangan nutrisi kalsium itu biasanya bulunya itu dimakan. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia merasa kekurangan kalsium sehingga dia mencari sumber kalsium terdekat. Burung kan hidupnya dalam sangkar. Akhirnya yang paling enak dicari itu mana ya? Maka
yang paling mudah itu untuk mengindikasikan burung-burung yang kekurangan nutrisi kalsium ini biasanya selain dia cabul nih teman-teman, dia juga sering main di dasar sangkar. Dia sering main itu kotoran yang warnanya putih itu. Atau asal ada warna putih yang nempel di sangkar, dia patukin. Nah, terus dia juga patukin kuku, kadang-kadang seperti itu. Ya, bulu juga. Kalau bulu ini kalau sampai lepas, dia makan bulunya. Nah, itu jelas burung itu kekurangan nutrisi kalsium. Ada lagi yang disebabkan karena parasit. Parasit itu banyak teman-teman. Kutu, jamur, tungau, ya kan? Biasanya itu kalau burung yang kena kutu atau tungau, itu enaknya lihat itu ya sewaktu pagi hari, waktu kita buka kerodong pertama kali itu. Kalau ada yang jalan-jalan ya kalau mata kita normal teman-teman itu sebenarnya kelihatan. Itu ada putih-putih itu turun dari kepalanya atau dari badan dia. Nah, itu bisa dikatakan burung itu terserang kutu. Bisa juga teman-teman lihat itu sewaktu burung dijemur. Nah, karena kutu ini tadi teman-teman, di saat burung kita kondisikan di rumah, dia full kerodong, ini kan gelap. Maka sewaktu pagi itu dia baru mau masuk lagi. Karena kalau malam itu gelap, waktu di kerodong itu gelap, teduh, biasanya dia jalan-jalan di atas gitu ya. Nah, sewaktu burung itu kita jemur, tentu saja yang namanya kutu akan bersembunyi. Dia kan nggak suka terpapar sinar matahari. Nah, disitulah burung itu biasanya risih dan dia itu kaget-kaget biasanya. Tiba-tiba aja kaget gitu ya. Terus, bingung cari apa itu di badan dia. Terus dia didis. Nah, seperti itu. Terus nanti digigit, tarik-tarik gitu. Nah, waktu dia didis itu tadi ya. Terus waktu dia mandi. Begitu juga. Ya, yang namanya kutu ini kan juga ya burung dia mandi, manfaat mandi ini selain untuk settingan juga kan untuk membersihkan bulunya dari parasit-parasit. Yang namanya kutu kan dia juga pengennya bertahan hidup gitu ya. Di saat dia burung itu mandi ya dia akan bersembunyi. Nah, di situ dia risih lagi. Dididis gigit. Seperti itu. Oke lah. Yang dilaporkan di sini tadi, ini tadi adalah kombinasi antara protein dan kalsium. Dikatakan dalam studi cacing itu cukup tinggi teman-teman untuk kandungan proteinnya. Banyak ilmuwan mengatakan bahwa si cacing ini tadi itu the real protein. Karena proteinnya itu cukup tinggi 60-70%. Sama daging aja kalah itu. Itu ya si cacing itu. Dia cukup tinggi untuk protein. Maka cukup banyak juga untuk peternak-peternak murai batu yang menggunakan EF cacing ini sebagai asupan protein. Cukup banyak. Nggak semuanya tapi ya. Karena juga di setiap tiap peternak, di setiap tiap individu itu juga dia punya pakem dan keyakinannya masing-masing. Ada yang bilang kalau pakai kroto nanti begini. Kalau nanti pakai jangkrik aja nanti begini. Kalau pakai cacing nanti hasilnya begini. Ada juga yang pakai maggot gitu ya. Dia punya keyakinannya masing-masing. Itu udah pakem dia. Gitu ya. Oke lah. Itu tadi cacing tinggi akan protein. Nah, sekarang untuk sotong. Sotong itu yang namanya aja udah kalsium gitu teman-teman. Nah, akhirnya dengan kombinasi dua ini tadi, protein dan kalsium, kemungkinan besar untuk burung si Om Panji ini tadi kekurangan nutrisi. Maka sewaktu nutrisi ini masuk, alhasil apa? Burungnya selesai, nggak nyabul lagi, bahkan burungnya sudah mau juara. Double winner katanya. Seperti itu. Oke ya. Nanti untuk teman-temanku semuanya, coba dicari. Jangan kamu mintanya selesai di masalah burungmu
Di saat kamu tanya langsung dapat jawaban, kamu eksekusi, kamu minta langsung sembuh. Belum tentu ya jawaban ini tadi betul untuk kasus burungmu. Maka perlu kamu cari, apakah karena karakter dia, apakah karena dia terserang parasit, apakah dia terlalu tinggi protein, bahkan apakah dia itu kekurangan nutrisi, apakah burungmu itu tadi terserang parasit dan sebagainya. Gitu ya. Perlu dicari satu persatu aja dulu. Ya. Yang enak itu sewaktu tanya sekali, jawabannya ternyata kebetulan pas gitu ya. Dengan kasus burungnya. Burung itu ternyata memang dia cabul disebabkan karena mungkin kekurangan kalsium. Nah, waktu dikasih tuang sotong kah, atau dikasih mineral, atau dikasih kalek, langsung sembuh. Nah, cuman kalau untuk teman-teman terus burungnya nggak sembuh, ya itu tadi perlu dicari. Seperti mana yang saya katakan bahwa penyebab cabul itu banyak macamnya. Gitu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.